Saudara, saya sudah membagikan mengenai Daniel dan 3 orang temannya. Mereka adalah keturunan raja dan keturunan bangsawan Yahudi. Mereka punya 3 kualitas yang luar biasa sekali. Yang pertama, mereka tinggi karakternya. Yang kedua, tinggi keilmuannya. Yang ketiga, tinggi kecakapannya. Nah, saudara yang sudah percaya dan terima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi dan Tuhanmu, maka saudara juga adalah anak raja. Katakan, aku anak raja, tunjuk sama orang di sebelahmu. Kamu anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebagai anak raja, mari kita level up karakter Kristus di dalam diri kita. Kita juga belajar lebih lagi supaya tambahkan knowledge, pengetahuan, keilmuan, dan juga terus belajar dan berlatih sehingga kita juga semakin terampil, semakin cakap, tinggi kecakapannya. Hari ini saya masih membahas di kitab Daniel pasalnya yang pertama. Saya mau beri judul khotbah saya hari ini, 3 perangkap Babel. Saya ulangi, 3 perangkap Babel. Nah, sedikit latar belakang. Babel yang artinya kekacauan atau yang biasa disebut Babilonia adalah kerajaan kafir penyembah dewa-dewa. Kerajaan ini sangat powerful. Kerajaan ini menguasai banyak wilayah dan bangsa pada waktu itu. Pada tahun 572 sebelum Masehi, Nebukadnezar yang juga disebut artinya Nebo atau Dewa Babel menguasai penuh tanah Babilonia, Asyur, Fenisia, Israel, Filistin, Arabia Utara, dan sebagian Asia Kecil. Babel dalam kitab Wahyu khususnya menjadi lambang daripada sistem dunia yang sudah dikuasai oleh kegelapan. Yesaya 60 ayat 2 berkata bahwa bumi sudah dipenuhi, sudah dikuasai oleh kegelapan. Kata Babel muncul beberapa kali di kitab Wahyu. Saya ajak saudara kita baca dalam Wahyu 18 ayat 2 dan 3. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Babel adalah simbol dari kerajaan dunia yang penguasanya jelas adalah iblis. Sehingga prinsip dan nilai kegelapan itu menutupi bumi atau menutupi dunia ini. Dunia apa saja? Sering saya sebut 7 spheres. Dunia seni dan hiburan, dunia bisnis dan ekonomi, dunia agama atau dunia kepercayaan, dunia media, dunia pendidikan dan sains, dunia keluarga, pernikahan, dunia pemerintahan, dunia politik. Ya, 7 spheres ini sudah menjadi Babel. Dan Tuhan mengutus kita ke salah satu dari 7 spheres ini atau 7 dunia ini. Tuhan mengutus kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Itu berarti saudara, Tuhan mau kita membuat perbedaan dan mengubah peradaban Babel ini. Sama seperti kehadiran daripada Daniel dan teman-temannya. Mereka telah membuat perbedaan dan bahkan mereka ikut mengubah peradaban Babel. Saudara, ini misi yang Tuhan berikan buat kita. Supaya kita dapat membuat perbedaan dan mengubah peradaban Babel menjadi peradaban kerajaan surgawi. Katakan amin. Kita memanifestasikan kerajaan Allah di Babel. Untuk itu Tuhan mau kita tidak serupa dengan cara hidup Babel.
Tuhan mau supaya kita tidak menjalani gaya hidup, kebudayaan daripada Babel. Kenapa? Karena jati diri kita berasal dari kerajaan surga. Amin. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga bukan orang Babel. Mereka adalah orang Israel dari Yerusalem, kota damai. Ini gambaran jati diri kita juga. Kita berasal dari Yerusalem, kota damai. Ya, kita adalah, saudaraku, representatif dari kerajaannya, kerajaan surga. Kita ada di dunia yang kacau. Arti dari kata Babel tadi. Dunia yang dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi kita nggak ikut-ikutan, saudaraku, cara hidup dunia. Kita tampil dengan cara hidup kerajaan surga. Haleluya. Nebukadnezar atau Nebo memerintahkan pada Aspenas, kepala istananya, untuk melakukan 3 hal ini terhadap pemuda-pemuda Yahudi itu. Yang pertama apa? Mengajarkan tulisan dan bahasa Kasdim selama 3 tahun. Yang kedua, memberikan makanan dan minuman raja kepada mereka. Yang ketiga, menggantikan nama mereka. Tujuan Nebo adalah supaya keempat pemuda ini menjadi orang Babel, menjadi Babilonian. Ya. Nah, apa makna rohaninya buat kita? Iblis dengan kaki tangannya, saudara, punya tujuan untuk mengubah kita menjadi orang Babel, menjadi orang duniawi. Ya, sudah sangat jelas sekali tujuan iblis. Sebagaimana ditulis oleh pendeta Timothy Subekti dalam bukunya Tafsir Daniel. Dia berkata begini, sangat jelas iblis berkehendak memisahkan kita dari Allah agar dapat dipakai olehnya secara sepenuh. Itulah sebabnya Anda harus membuat firman-Nya tetap tinggal di dalam diri Anda, supaya Anda tetap teguh. Perangkap Babel yang pertama adalah mengajarkan tulisan dan bahasa Kasdim selama 3 tahun. Ada yang berkata, ini pendidikan khusus 3 tahun ini sama seperti orang sudah ngambil program S1, sekaligus S2, sekaligus S3-nya. Karena pendidikannya sangat tinggi sekali, ya. Oke. Tulisan dan bahasa itu adalah produk kebudayaan, bukan? Tulisan dan bahasa adalah alat untuk berkomunikasi, membentuk pengertian, cara berpikir, dan seterusnya, tentu membentuk cara berperilaku orang, ya. Tulisan dan bahasa Kasdim membentuk mindset kebudayaan Babel. Jadi orang-orang muda ini diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim selama 3 tahun. Ini sebetulnya juga adalah proses penanaman cara berpikir, mindset, penanaman kebudayaan orang Babel kepada para pendatang ini, ya. Sebagai contoh, kalau orang belajar di Amerika atau belajar di Eropa, maka cara berpikir mereka, cara pandang mereka itu cenderungnya ke barat-baratan. Ya, itu fakta, itu fakta. Artinya apa? Bahwa apa yang mereka pelajari di sana cukup banyak mempengaruhi cara berpikir mereka. Bahkan ya beberapa juga mengalami perubahan dalam gaya hidup, cara hidupnya. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi oleh kebudayaan di mana mereka belajar. Dunia di mana kita berada punya mindset yang menentang pengenalan akan Allah. Jelas sekali, sangat jelas. Ya, dengan berbagai teori mereka, dengan berbagai macam penalaran mereka, dengan berbagai macam argumentasi mereka, saudara, mereka menyangkali siapa Tuhan, mereka menyangkali kebenaran, mereka menyerang kebenaran itu. Banyak cara berpikir dunia yang jelas sangat tidak sejalan dengan cara berpikirnya Tuhan. Yang jelas bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai kerajaan atau nilai-nilai Kristus, nilai-nilai kebenaran. Jadi kita harus berhati-hati, saudara. Sebagai contoh ada cara berpikir seperti ini. Mungkin Anda pernah dengar, yaitu cara berpikir relatif.
Cara berpikir ini menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat subjektif. Itu bergantung pada seseorang. Jika seseorang menganggap bahwa apa yang dia pikirkan itu benar, apa yang dia anut itu benar, maka benarlah menurut dia. Ya, artinya apa? Artinya setiap orang dapat menentukan apa yang dia anggap benar. Wah, bukankah ini sistem kepercayaan yang berbahaya, saudara? Secara alkitabiah, kebenaran itu hanya ada di dalam siapa? Yesus Kristus dan firman-Nya. Jelas sekali. Tidak ada orang yang, saudaraku, disebut benar. Kenapa? Karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan dirinya, kecuali darah Yesus yang membenarkan orang itu. Dan ketika kita mengenal kebenaran yang sesungguhnya itu pribadi Yesus dan firman-Nya, ini jaminannya, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Puji Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita tidak dipengaruhi oleh cara berpikir Babel? Ada masih banyak contoh-contoh cara berpikir sesat lainnya yang menentang kebenaran, yang tidak selaras dengan firman. Ini yang harus kita lakukan, yaitu ginosko firman siang dan malam, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita tidak dapat menghindari memang begitu banyaknya data, informasi yang membanjiri kita setiap hari. Tetapi saudara, kita dapat memfilternya. Kalau kita apa, saudara? Kita ini mengisi otak kita dengan firman-Nya. Ya. Karena setiap data dan informasi yang datang melalui media sosial, yang kita dengar, yang kita lihat setiap hari, saudara, yang kita baca, di dalamnya ada muatan-muatan mindset, belief system, ideologi, opini, saudaraku. Ya, jadi kalau kita tidak punya dasar kebenaran, kita tidak mengerti kebenaran, kita tidak mengenal kebenaran, kita mudah sekali disesatkan dan mudah sekali menganut cara berpikir yang sesat, cara berpikir yang menentang pengenalan Allah, cara berpikir yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Gembala rasuli kita sering berkata begini, kita harus hidup dengan cara ilahi. Betul ya? Ya, kalau kita, saudaraku, terus ginosko firman, maka kita bisa hidup dengan cara ilahi. Sebab hidup dengan cara ilahi ditentukan oleh cara berpikir, saudaraku. Sebagaimana saudara kita hidup duniawi juga dipengaruhi oleh cara berpikir, hidup ilahi juga dipengaruhi oleh cara berpikir. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, carilah, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Daniel dan kawan-kawan, puji Tuhan, mereka terbukti tidak dipengaruhi oleh mindset Babel. Ya kan? Mereka hidup dengan cara berpikir ilahi. Sebab apa, saudaraku? Mereka cinta Taurat Tuhan. Perangkap Babel yang kedua, yaitu memberikan makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman yang biasanya menjadi santapan raja, itu diberikan juga kepada mereka. Namun saudara, makanan dan minuman raja bagi orang Yahudi itu tidak kosher dalam bahasa Ibrani ya, atau bahasa Indonesia disebut halal, tidak halal ya, haram. Nah karena itu haram, saudara, maka mereka nggak boleh makan ya. Apalagi saudara, sebelum mereka santap itu sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada dewa-dewa. Oleh sebab itu ini dianggap tidak kosher, haram. Nah, ini menajiskan mereka. Jadi mereka nggak boleh. Luar biasa, mereka taat, saudara. Mereka memilih untuk tidak makan makanan yang disajikan untuk raja kepada mereka. Mereka nggak mau makanan itu. Nah, saudaraku yang kekasih, perhatikan. Iblis itu, saudara, mencoba menawarkan segala sesuatu kepada kita yang berhubungan dengan keinginan jasmani dan hawa nafsu, untuk saudaraku menarik kita keluar dari jalur panggilan Tuhan, supaya kita
hidup dalam pemberontakan, hidup dalam kejahatan, mendurhakai Tuhan, menjadi seterunya Tuhan. Dan kita lihat faktanya di Alkitab, tidak sedikit tokoh-tokoh iman yang gagal hidupnya, yang hancur hidupnya oleh karena masalah kampung tengah seperti Esau. Betul? Juga masalah hawa nafsu, contohnya Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Itulah sebabnya saudara, Yesus berkata, jangan khawatir. Yang dia sebut apa? Jangan khawatir soal makanan, soal minuman, soal pakaian. Nah, ini kan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kebutuhan jasmani kita. Saudara, mirisnya ada banyak orang yang bahkan meninggalkan Tuhan, ya kan? Karena saudara, hal jasmani tadi, saudara. Banyak orang yang saudaraku yang kasih menomorduakan Tuhan, sibuk kerja, sibuk cari uang, ya untuk urusan jasmani, saudara. Banyak orang juga menghalalkan segala cara. Udah tahu jelas-jelas itu penipuan. Sudah tahu jelas-jelas itu akan mengorbankan orang lain, itu akan merugikan orang lain, tapi tetap dilakukan demi uang. Nah, ini urusan jasmani. Banyak anak-anak Tuhan itu ternyata telah jatuh ke dalam dosa, pemberontakan, memusuhi Tuhan, mendurhakai Tuhan. Oleh karena kebutuhan-kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi. Oleh karena hawa nafsu kedagingan. Itulah sebabnya Roma 13 ayat 13 mengingatkan kita. Roma 13 ayat 13 mengajak kita. Mari kita baca. Nah, ajakan ini menarik, digunakan kata marilah. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulanan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Daniel dan kawan-kawan menang atas area ini. Mereka tidak makan santapan raja. Artinya apa, saudara? Mereka tidak menajiskan tubuh mereka. Firman Tuhan berkata, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Tuhan telah membeli tubuh kita dengan harga yang telah lunas dibayar. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Gunakan tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran. Bukan untuk percabulan, bukan untuk perzinahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak tawaran iblis hari ini untuk memuaskan hal jasmani, hawa nafsu kita, kedagingan kita. Tapi kita harus berani berkata seperti Daniel, no. Aku tidak mau menajiskan diriku dengan santapan raja. Haleluya. Kita mesti tegas pada tawaran, kepada cobaan, kepada godaan iblis untuk menajiskan hidup kita. Dengan berkata, no. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalamnya. Tubuhku telah dibeli untuk memuliakan Tuhan. Tubuhku adalah senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Ini yang harus kita katakan. Amin. Perangkap Babel yang ketiga, menggantikan nama mereka. Tugas Aspenas, gantikan nama keempat orang ini. Nama Ibraninya diganti dengan nama Babilonia. Daniel dalam bahasa Ibraninya adalah Allah adalah hakimku. Bagus ya nama itu. Tapi diganti dengan Belsasar, yang artinya Bel, dewa Babel melindungi hidupnya. Hananya, yang berarti Yehova disenangkan, menjadi Sadrak, diilhami atau diterangi oleh Rak, dewa Babel. Misael artinya siapa seperti Allah, menjadi Mesak, siapa itu aku adalah dewa Babel, itu artinya. Asyara
Artinya ditolong oleh Jehovah menjadi Abednego, hamba dari Nego atau Nebo, dewa Babel. Saudaraku, iblis, dengarkan baik, dia berusaha, ini yang dia lakukan, dia mau mengacaukan identitas diri Anda. Sehingga, kenapa? Karena kalau kita jadi tidak mengenal jati diri kita, maka dia gampang untuk menggiring kita dalam penyesatan berikutnya. Saudara tahu bahwa identitas diri kita itu menentukan destiny kita. Identitas diri kita itu menentukan siapa kita. Identitas diri kita menentukan cara hidup kita. Itulah sebabnya saudara, iblis itu saudara mencoba untuk membuat kita kabur dengan identitas diri kita. Bahkan lupa dengan siapa sih aku ini. Nah, itulah sebabnya penting saudaraku, kita ini mengenal siapa diri kita di dalam Kristus. Ya. Jangan terima label-label dari dunia ini. Iblis pun pernah mencoba Yesus dan berkata begini, jikalau engkau anak Allah. Nah, saudara, pernyataan itu saudara pertanyaan, tapi juga sebetulnya di dalamnya ada unsur pernyataan. Jikalau engkau anak Allah, lah ya jelas-jelas Yesus anak Allah ya. Nah, tapi saudaraku, di situ saudara kalau nangkep, iblis mencoba untuk membuat Yesus meragukan identitas dirinya sebagai anak Allah, atau coba membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Nah, ini satu trap, satu perangkap daripada iblis. Nah, saudara, hati-hati soal identitas diri, soal siapa aku ini, saudara. Ya, iblis ngerti betul bahwa manusia itu, saudara, sepanjang hidupnya selalu berurusan dengan siapa aku, selalu berurusan dengan identitas dirinya, selalu berurusan dengan keberhargaan dirinya, martabat dirinya, gengsi dirinya. Nah, di area inilah iblis tahu ini celah di mana dia dapat menyerang. Kenapa? Karena orang kalau sudah mulai bingung, udah mulai tidak jelas, firm, teguh mengenai kesejatian dirinya di dalam Kristus, dia mudah digoyahkan. Mudah sekali saudaraku digiring sama setan. Nah, itulah sebabnya saudara, penting bagi kita untuk mengenal jati diri kita. Siapa aku di dalam Kristus Yesus, ya. Saudaraku yang kasih, jelas Yohanes 1 ayat 12 berkata bahwa kita yang percaya dan menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Betul nggak saudaraku? Jadi saudaraku, siapa kita, siapa saya, siapa saudara? Saya adalah anak-anak Allah. Haleluya, saya sudah diberi exousia menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya saudaraku, jangan mau diubahkan untuk menjadi anak-anak kegelapan. Sebab sesungguhnya kita adalah anak-anak terang itu. Haleluya. Inilah martabat diri kita. Kita juga adalah saksi Kristus. Ketika kita penuh Roh Kudus, kita diberi kuasa dunamis untuk perform miracles, untuk menyatakan mujizat dan tanda-tanda heran. Ya, dari sebuah jiwa yang baik, melakukan kebajikan dari sebuah jiwa yang sehat dan perform miracles. Itulah arti kata dunamis. Itulah siapa kita, itulah jati diri kita. So, jangan mau digiring setan untuk memberitakan, ya, membesarkan. Jangan mau diperangkap sama dia, supaya kita akhirnya menceritakan tentang kebesaran daripada setan, tentang apa yang dilakukan setan setiap hari. Tetapi saya mau, ini yang kita lakukan. Ini yang Tuhan mau buat setiap kita. Yaitu apa? Menjadi saksi Kristus. Ini pesan daripada Gembala Rasuli kita pada bulan yang lalu, supaya kita memberitakan kesaksian tentang Kristus. Kesaksian juga bicara mengenai apa? Perbuatan-perbuatan Tuhan yang dilakukan buat kita. Kita harus sampaikan itu, kita harus share, kita harus bagikan itu. Nah, inilah siapa diri kita, saudara. Ya. Jadi saudara harus mulai biasakan bersaksi tentang nama Yesus. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus
Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, katakan, yes, nama Yesus. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Ini yang harus kita beritakan, ini harus kita sampaikan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus yang memberi keselamatan bagi yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Ini harus kita beritakan. Kita harus saksikan tentang kasih Kristus buat kita, kuasa Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan buat kita. Kita harus saksikan, saudaraku. Haleluya. Inilah jati diri kita, saksi Kristus. Puji Tuhan. Katakan, saya saksi Kristus. Bilang sama orang di sebelahmu, kamu saksi Kristus. Oh yes. Dan saudara, siapakah kita? Di dalam Roma 5 ayat 17 dicatat bahwa kita yang sudah menerima anugerah, kita yang sudah dibenarkan, kita yang sudah mendapat kasih karunia, beroleh hidup, haleluya, beroleh zoe. Dan kita akan berkuasa oleh karena Yesus Kristus. Dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible-nya dikatakan, shall reign as kings in life. Wow, saya suka sekali saudaraku. Dikatakan, kita akan memerintah seperti raja-raja dalam kehidupan. Ini bisa terjadi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, inilah jati diri saya dan saudara. Ya, bahwa kita saudaraku memerintah juga dalam kehidupan ini. Ada otoritas kerajaan yang sudah diberikan buat kita. Apa yang kita ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Itulah otoritas yang sudah Tuhan berikan buat kita. Katakan amin, haleluya. Jadi jangan percaya kebohongan iblis yang berkata bahwa kamu hamba dosa, kamu akan terus dikalahkan oleh dosa. No, no, no. Mulai hari ini Anda berdiri atas dasar iman, berkata, no, otoritas kerajaan sudah ada padaku. Aku bukan hanya pemenang, tapi aku lebih dari pemenang. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupku. Kasih karunia telah memenangkan aku dan memberi otoritas ke dalam hidupku, sehingga aku berkuasa atas dosa. Aku berkuasa atas pekerjaan setan. Aku berkuasa atas akibat-akibat daripada dosa dan pekerjaan setan. Pekerjaan setan tidak bisa terjadi dalam hidupku, sebab otoritas kerajaan sudah ada dalam hidupku. Haleluya. Aku akan menumpang tangan orang sakit disembuhkan. Haleluya. Aku akan mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Haleluya. Aku akan menginjak ular dan kalajengking. Haleluya. Sebab otoritas kuasa itu sudah diberikan kepadaku untuk memerintah dalam kehidupan, bukan nanti, tapi right now, sekarang. Haleluya. Nangkap ini dalam roh saudaraku. Mulai bertindak atas otoritas yang Tuhan berikan kepadamu. Bertindak atas setiap serangan pekerjaan setan, kuasa kegelapan yang sedang terjadi dalam bentuk sakit, penyakit, segala macam malapetaka dan segala macam keadaan buruk. Jangan terima begitu saja. Anda harus berdiri atas otoritas yang sudah Tuhan berikan kepadamu sebagai anak Allah, sebagai saksi Kristus, sebagai Basilius. Amin. Sebab Tuhan mau melihat semua area kehidupanmu sungguh amat baik. Jadi mari kita bertumbuh dalam 3 identitas diri kerajaan Allah ini. Haleluya. Supaya kita bisa punya pengaruh positif di lingkungan di mana kita berada. Supaya kita bisa saudaraku membuat perbedaan. Supaya kita bisa saudaraku menghadirkan peradaban kerajaan Allah, membangun peradaban kerajaan Allah di lingkungan, di spheres di mana kita berada. Amin. Kita mulai bertumbuh dari posisi rohani sebagai anak-anak Allah, jalani gaya hidup anak-anak Allah, bertumbuh dari dalam kuasa eksosia kepada kuasa dunamis, penuh Roh Kudus setiap hari, dan kita memberitakan Injil, kita menjadi saksi Kristus, kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Walaupun nama-nama kafir itu dilekatkan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi mereka tetap menggunakan nama Ibrani mereka. Mereka tetap mempertahankan jati diri mereka. Mereka tidak merubah identitas
diri mereka dan berperilaku seperti Babilonian. Saudaraku yang kekasih, jangan pernah orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, itu mendikte identitas diri kita. Jangan pernah mereka menentukan menjadi apakah kita. Tetapi kita tahu betul destiny Tuhan atas hidup kita. Kita tahu betul siapa diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudara, mulai hari ini lebih mengenal siapa dirimu dalam Kristus. Tampilkan jati diri sesungguhmu. Tampilkan identitas kerajaanmu kepada dunia. Berani berbeda dari dunia. Orang harus tahu Anda anak raja. Orang harus tahu. Ya. Itulah sebabnya terus level up. 3 kualitas ini. Level up karakter Kristus dalam hidupmu. Keilmuan dan kecakapan. Sehingga Anda punya nilai lebih. Haleluya. Tujuannya bukan tentang diri kita, tetapi supaya saudara, nama Tuhan dikenal. Supaya kehadiran kita dimanapun, kita memberi pengaruh, kita menjadi garam dan terang. Orang-orang mendapatkan sesuatu dari hidup kita, berkat dari hidup kita, prinsip dan nilai kebenaran dari hidup kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Doa saya di tahun 2021 ini, setiap jemaat Tuhan, setiap saudara bertumbuh dalam cara berpikir Kristus melalui ginosko firman. Sebab itu tiada hari tanpa ginosko firman. Doa saya setiap jemaat Tuhan di tahun 2021 ini tidak menajiskan rumah Tuhan. Jaga kekudusan hidupmu, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dalam seluruh cara hidupmu. Jaga hal tubuh kita ini seringkali menjadi alat yang digunakan oleh iblis. Dia tahu bahwa manusia itu sangat lemah sekali dalam urusan atau hal-hal yang berhubungan dengan keinginan jasmani. Itulah sebabnya saudara, Tuhan mau kita ngerti bahwa tubuh kita ini adalah apa? Bait Roh Kudus. Bahwa tubuh kita sudah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar untuk memuliakan Tuhan. Dan setiap anggota tubuh kita ini adalah senjata kebenaran. Bukan digunakan untuk perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan, percabulan, dan sejenisnya. Tetapkan hidupmu di tahun 2021 seperti Daniel dan teman-temannya. Tidak menajiskan dirinya. Ini jadi ketetapan kita. Amin. Dan doa saya, setiap jemaat Tuhan di tahun ini menampilkan identitas kerajaan bagi dunia. Pastikan saudara terus mengikuti seri khotbah gembala, karena saya akan terus berkhotbah dari kitab Daniel di sepanjang tahun 2021. Tahun integritas, tahun di mana kita mengembangkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Dengarkan baik statement ini. Iblis berusaha menguasai roh kita. Tapi dalam kasih karunia-Nya, kita semua telah dikuduskan seluruhnya oleh darah Yesus. Katakan amin. Sehingga oleh kasih karunia-Nya, roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna, bahkan tak bercacat, sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.